Soal yang pertama, bola A dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon. Setelah 0,8 sekon kemudian, dari titik yang sama, bola B dilempar juga ke atas dengan kecepatan 16 meter per sekon. Dua bola ini akan bertemu di suatu titik. Nah, titik pertemuan dari dua benda ini bisa ditentukan dengan syarat, yaitu SA sama dengan SB, atau jarak yang ditempuh A sama dengan jarak yang ditempuh B. Dengan persamaan GLBB, maka V0T min setengah GT kuadrat sama dengan V0T min setengah GT kuadrat juga, dengan catatan tadi ada A dan B. Kemudian kita tinggal memasukkan data yang kita punya, yaitu VA adalah 8 meter atau 8T min setengah 10 T kuadrat sama dengan 16 T min 10 setengah 10 T. T-nya di sini adalah untuk TB, T kuadrat. Nah, nanti dari sini TB karena dia berangkat lebih belakangan, kita bisa menentukan bahwa TB itu adalah TA min 0,8. Berarti 8T min 5T kuadrat sama dengan 16 dalam kurung T min 0,8 min 5 dalam kurung maaf ini saya ulangi. Jadi 8T min 5T kuadrat sama dengan 16 dalam kurung T min 8 tutup kurung min 5 dalam kurung T kuadrat min 1,6T plus 0,64 tutup kurung. Nah, kemudian kita bisa mengoperasikan di sini 8T min 5T kuadrat sama dengan 16T min 12,8 min 5T kuadrat plus 1,6 plus 8, maaf, 5 dikali 1,6T berarti 8T plus 8T min 0,32. Oh bukan, maksud saya 3,2. Nah, selanjutnya dari sini 5T di situ di sisi kanan maupun di kiri, jadi bisa diabaikan atau dicoret saja. Kemudian ada 8T, itu juga bisa dicoret saja karena bisa diabaikan, sehingga persamaan yang tersisa tinggal ada min 16T sama dengan 16, sehingga T sama dengan 1 sekon. Nah, ini adalah waktu ketemu kalau berdasarkan yang A, padahal TB itu adalah T min 0,8, sehingga TB itu akan sama dengan 0,2. Nah, kemudian kita kembali ke persamaan untuk HB atau SB. SB atau HB sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat. Nah, sama dengan
16 dikali 0,2 min setengah 10 0,2 kuadrat atau sama dengan 3,2 min 0,2. Kita dapat jawabannya 3 meter. Jadi tinggi yang dicapai bola B saat bertemu dengan bola A adalah 3 meter. Jawaban yang benar adalah yang B. Soal yang kedua, dari gambarnya beserta penjelasannya kita bisa tahu ada orang memukul bola, kemudian nanti bolanya akan melesat sedemikian hingga jatuh di titik C. Nah, kita akan perhatikan di titik C. Di situ diketahui dari datanya interaksi bola dengan pemukulnya itu adalah 0,01 sekon. Kemudian lintasan B ke C ditempuh bola dalam waktu 1 sekon. Itu artinya A ke C juga berarti 1 sekon juga. Nah, dari situ kita bisa menentukan jarak yang ditempuh atau data-data yang kita ketahui. Berarti TBC itu sama dengan 1 sekon. Kemudian XAC itu nanti sama dengan, bisa dirumuskan dengan persamaan V0X dikali TBC. Nah, XAC di situ udah diketahui jaraknya dari gambarnya 5 meter. Nah, sehingga dari persamaan tadi kita bisa menuliskan bahwa 5 sama dengan V0 cos 60 dikali T, atau T-nya tadi adalah TBC ya. Nah, kemudian kenapa di sini kita pakai V cos? Karena itu adalah kecepatan yang arahnya mendatar, sehingga persamaannya jadi V cos 60. Cos 60 kita tahu nilainya berapa? Setengah. Berarti 5 atau maksud saya 5 sama dengan V0 dikali setengah dikali 1, sehingga dari sini kita dapat nilai V0 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, kecepatan 10 meter per sekon ini adalah sama dengan kecepatan awal ketika peluru dipukul, atau dengan kata lain, setelah peluru dipukul nanti kecepatannya akan sama dengan 10 meter per sekon, hanya arahnya saja yang berbeda. Sehingga kita beralih ke pemukulnya, di situ akan terjadi perubahan impuls, di mana persamaannya impuls sama dengan perubahan momentum atau I delta P gitu. Nah, impuls sendiri dirumuskan dengan F dikali delta T sama dengan M dikali V aksen min V. Nah, yang dicari di sini adalah F-nya. Padahal waktu interaksi pemukul di situ diketahui 0,01 second, kemudian massa bola golfnya adalah 0,2, kemudian V aksen itu tadi sama dengan V0 yaitu 10 meter per sekon min 0 karena awalnya belum bergerak gitu. Nah, sehingga dari sini kita dapat F sama dengan 200 Newton. Jadi option yang benar untuk soal yang kedua itu adalah yang E. Gaya pemukulnya sebesar 2. Selanjutnya, fisika soal nomor 3. Perhatikan gambar. Batang AB yang panjangnya 1,2 meter dan masanya di AB kan dipengaruhi 3 buah gaya, yaitu FA, FC yang besarnya 20 Newton, dan FB yang besarnya 10 Newton. Jika perbandingan AP banding AC banding AB adalah 1:2:4, maka tentukan momen gaya yang bekerja pada titik T. Nah, yang pertama kita tentukan adalah perbandingan jaraknya terlebih dahulu. Nah, diketahui di soal bahwa perbandingan antara AP banding AC banding AB adalah 1:2:4. Padahal panjangnya AB tadi 1,2. Jadi kalau kita buat perbandingan, misalkan di sini X, di sini 2X, di sini 4X. Maka 4X sama dengan 1,2, maka ketemu X-nya adalah 0,3.
Karena X-nya 0,3 berarti panjangnya AP, ya, panjangnya AP di sini adalah X 1 bagian. Berarti di sini panjangnya 0,3. Oke. Kemudian AC. AC-nya 2 bagian. Berarti kalau 2 bagian berapa? Iya, 0,6. Karena tadi panjangnya AP 0,3, berarti panjangnya PC juga 0,3. Berikutnya, karena panjangnya AB tadi 1,2, AC-nya 0,6, maka sisanya mestinya di sini adalah 0,6. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu perbandingan dari atau panjangnya AP, PC, dan juga PB. Nah, di soal yang ditanyakan adalah momen gaya yang bekerja terhadap titik P. Berarti kalau momen gaya pada titik P, berarti kita harus melihat gaya-gaya yang bekerja terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada FA, kemudian di sini ada FB, dan di sini ada FC. Tetapi untuk FC, gaya C-nya di sini masih miring. Berarti kita uraikan dulu terhadap sumbu koordinat. Dalam hal ini berarti terhadap sumbu Y. Berarti kita tarik garis ke atas yang tegak lurus. Yang tegak lurus di sini. Sehingga nilainya, kalau ini FC ini membentuk sudut 30, maka besarnya di sini adalah FC sinus 30. Maka kalau yang ditanyakan tadi adalah torsi terhadap titik P, kita perhatikan arahnya, maka FA ini arahnya adalah searah jarum jam, sehingga tandanya adalah positif. Di FC-nya berarti kebalikannya, berlawanan jarum jam, sehingga tandanya negatif. Dan di FB-nya ini adalah searah jarum jam, sehingga tandanya adalah positif. Kita tahu bahwa torsi di titik P adalah sigma gaya dikalikan dengan jarak terhadap porosnya. Maka kalau kita lihat tadi ada 3 gaya yang berpengaruh, maka pertama kita lihat gaya A dulu. Gaya A berarti arahnya plus, searah jarum jam. Berarti di sini plus FA dikali jarak ke poros berarti AP. Yang kedua adalah gaya C. Karena C tadi berlawanan arah, berarti di sini min FC sin 30 dikali jarak terhadap porosnya. Berarti jarak terhadap porosnya siapa? PC. Selanjutnya ditambah dengan, kenapa ditambah? Karena tadi arahnya searah jarum jam, berarti tandanya plus, yaitu gaya B. Dikali jarak ke porosnya, berarti dari P ke B. Dari P, B. Maka tinggal kita masukkan nilai-nilainya, maka FA, tadi nilainya adalah 20, kemudian AP jaraknya adalah 0,3 dikurangi FC. FC-nya tadi adalah diketahui di soal 20 sin 30 setengah. Kemudian jarak PC. Jarak PC adalah 0,3 ditambah FB, gaya B adalah 10, dan jarak P ke B, dari poros ke titik B berarti 0,3 ya, 0,3 ditambah 0,6, sehingga di sini menghasilkan 0,9 ya, 0,9. Sehingga kalau kita hitung nilainya berarti ini 6, di sini berarti 3, di sini ditambah 9, sehingga 6 kurangi 3, 3 tambah 9 berapa? 12 ya. Jadi jawabannya adalah 12 Newton meter. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Soal keempat, 2 benda bermassa sama mula-mula diam di atas bidang lengkung yang licin. Nah, ini harus diperhatikan, licin. Pada waktu yang bersamaan, kedua benda meluncur ke bawah sehingga terjadi tumbukan lenting sempurna. Yang ditanyakan adalah kecepatan benda sesaat setelah tumbukan. Jadi, yang perlu saya tekankan di sini adalah massanya. Masanya ternyata kedua benda sama. Kemudian kedua benda itu mengalami tumbukan lenting sempurna. Nah, gitu. Sehingga persamaannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kecepatan benda sesaat sebelum tumbukan. VA atau V1 sama dengan V2, rumusnya akar 2 GH karena dia jatuh di bidang miring, di mana H itu adalah sama dengan R. Sehingga bisa disimpulkan nanti
V-nya adalah akar 2 GR, itu sama dari V1 dan V2-nya. Nah, kemudian karena massa sama, kemudian lenting sempurna, tadi saya sudah sampaikan, massa sama, lenting sempurna, maka kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah sama dengan kecepatan semula, atau sama dengan kecepatan V1 aksen akan sama dengan V2, dan kemudian V2 itu juga akan sama dengan V2 aksen akan sama dengan V1. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah akar 2 GR. Option yang benar adalah yang B. Nomor 5, ada dua buah batang P dan Q mempunyai panjang dan luas penampang sama, kemudian disambung. Nah, di situ diketahui konduktivitas termal logam P adalah 4 kali konduktivitas termal logam Q. Berarti K-nya nanti ya. Berarti penyelesaian yang kita gunakan untuk soal nomor 5 adalah konsep perpindahan kalor secara konduksi. Dengan persamaan untuk dua benda yang disambung itu adalah Qp sama dengan Qq atau kalornya sama. Padahal rumusnya sendiri nanti adalah Kp dikali A dikali delta T dibagi L sama dengan Kq dikali A dikali delta T per L. Karena kedua logam mempunyai panjang dan luas sama, maka A dan L-nya bisa diabaikan. Nah, tinggal ada Kp, karena tadi Kp-nya adalah 4 kali konduktivitas termal Kq, berarti 4 Kq dalam kurung T min 25 sama dengan Kq dalam kurung 200 min T, sehingga kakinya bisa diabaikan. Kita tinggal punya 4T min 100 sama dengan 200 min T. Berarti pindah ruas 4T plus T sama dengan 300 atau 200 per 300 ya. 5T sama dengan 300. T atau suhu sambungannya bisa diketahui sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi untuk soal 5 kelima penyelesaiannya adalah yang E. Suhu sambungannya sebesar 60 derajat Celcius.